Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi terus selalu ya. Kapanpun kita kondisinya, meskipun kalian melihat video ini di waktu malam, di waktu sore, siang ya, tetap semangat pagi seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil bab 2 tentang materi dampak dari globalisasi. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian dari globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, serta contoh-contoh globalisasi di berbagai bidang. Nah, sekarang bagaimana dampak dari globalisasi yang ada itu? Nah, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini adalah setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan dampak positif dari globalisasi. Ini targetnya. Globalisasi ini merupakan istilah yang sering terdengar di zaman modern seperti sekarang ini ya. Namun, bagaimanakah dampak dari adanya globalisasi itu? Nah, kita bahas sekarang. Secara umum, dampak globalisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Hal ini kemudian akan membedakan bagaimana tiap individu harus bereaksi. Dampak tersebut juga akan mempengaruhi berbagai bidang dari ekonomi, politik, budaya, hingga aspek sosial. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi. Dampak positifnya itu adalah yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Kemudian, perkembangan iptek di berbagai bidang membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Contohnya, dalam bidang pertanian, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Ya, kalau dulu orang petani membajak sawah menggunakan kerbau, itu butuh waktu yang lama. Tapi sekarang sudah ada namanya teknologi traktor. Ya, akibat dia ekspor impor dari luar negeri masuk ke dalam negeri, sehingga seorang petani itu bisa dengan mudah, dengan cepat membajak sawah lebih banyak dan lebih cepat lagi, dan lain sebagainya ya. Mulai dari menanam pun juga sekarang sudah menggunakan teknologi, menggunakan mesin menanam, memanen juga demikian. Bahkan ada yang sekarang ini menyemprot pun menggunakan drone ya, terbang di atas sawah, menyemprot sawah berpuluh-puluh hektar selesai dalam waktu yang singkat. Nah, ini contoh dampak positif dari globalisasi. Yang kedua adalah dampak positifnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Salah satu manfaat globalisasi adalah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, seperti penggunaan e-money ya, uang elektronik, adanya internet banking, penjualan tiket pesawat atau kereta api ya secara online dalam memanfaatkan teknologi internet secara online. Kemudian semuanya itu bisa ditransfer menggunakan ATM atau SMS banking atau yang semisalnya. Jadi cukup efektif dan efisien. Jadi kalau dulu ya bawa uang kemana-mana ya, misalnya mau beli mobil bawa uang atau bawa uang 500 juta, kan banyak itu satu gepok itu. Sekarang cukup bawa ATM saja, praktis kan? Tinggal gesek bisa membeli mobil senilai 500 juta. Ya, jadi ini
dampaknya positif ya, efektif dan efisien. Yang ketiga, dampaknya adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Jadi dampaknya adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian negara, karena banyak modal masuk ke sebuah negara. Dan Indonesia, negara kita ini juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Yang keempat, dampak positifnya dari globalisasi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kita lihat dari sini adalah adanya globalisasi itu ketika negara itu semakin aman, damai dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kejahatan di negara tersebut, sehingga masyarakatnya pun itu juga bisa meningkat taraf hidupnya ya. Jadi banyak juga orang yang bekerja ya di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri ya. Kemudian ini juga contoh semakin meningkat taraf hidup masyarakat karena adanya globalisasi. Yang kelima adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Ya, kalau dahulu ya orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi ya, menggunakan surat misalnya. Itu pun lama ya, 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu baru nyampe suratnya. Bahkan di zaman dulu itu komunikasi menggunakan kentongan ya, menggunakan suara. Jadi kalau kita lihat sekarang ini adanya globalisasi, itu muncul pergeseran ya, muncul semakin cepatnya komunikasi ya, menggunakan email ya, electronic mail, internet, telepon ya, smartphone, sosial media ya, Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter ya, itu sekarang luar biasa, itu cepat sekali informasi yang tersebar itu. Bahkan sekarang ini kita online ya, ini juga cepat sekali menggunakan YouTube, menggunakan daring ya, dan dalam hitungan detik itu bisa tersampaikan. Kemudian yang keenam adalah berkembangnya dunia pariwisata. Nah ini ya, ini juga dampak positif dari globalisasi. Jadi Indonesia yang di situ memiliki banyak destinasi wisata atau tujuan wisata, itu kemudian menjadi ramai oleh para turis ya, karena adanya globalisasi ini, adanya cepatnya transportasi, cepatnya informasi ya, dan promosi-promosi wisata itu cukup cepat menggunakan sosial media. Yang terakhir, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah ini ya, jadi kalau dulu baca kabar berita itu ya dari koran ya, sekarang langsung searching di internet, itu langsung cepat sekali. Jadi sekarang itu sangat cepat dan terbuka ya. Misalnya sekarang juga sudah banyak aplikasi online ya, kita bisa ngontrol tagihan listrik, bisa kita itu. Oh kok tagihan listriknya kok mahal ya, dicek berapa penggunaan KWH-nya, kita bisa ngontrol sehingga bisa terbuka. Nah inilah, kemudian informasi pun juga semakin terbuka lebar. Misalnya ada lowongan karyawan, itu juga cepat sekali terbuka itu, sehingga memudahkan masyarakat ya, karena adanya globalisasi ini ya, muncul perkembangan komunikasi dan keterbukaan informasi. Baik, demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang dampak-dampak globalisasi, yaitu dampak positif dari globalisasi. Baik, demikian anakku sekalian, saya akhiri pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi dampak negatif dari globalisasi. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.